Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 19 April tahun 2025. Kita akan bersama membaca dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki bernama Yusuf, anggota Dewan Penasihat, seorang yang baik dan benar. Ia sendiri tidak menyetujui keputusan dan tindakan mereka. Yusuf berasal dari kota Arimatea, sebuah kota orang Yahudi. Ia juga seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu, ia pun menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan membungkusnya dengan kain linen. Setelah itu, ia membaringkannya dalam sebuah kubur yang dipahat pada bukit batu. Di sana, belum pernah ada seorang pun yang dibaringkan. Hari itu adalah hari persiapan, dan hari Sabat akan segera dimulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea mengikuti Yusuf. Mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan di dalamnya. Setelah itu, mereka pulang dan mempersiapkan rempah-rempah serta minyak untuk mengolesi mayat Yesus. Pada hari Sabat mereka beristirahat sesuai dengan hukum Taurat Musa. Tema kita hari ini adalah di puncak maupun di lembah. Yusuf dari Arimatea, anggota Sanhedrin, telah lama menantikan kerajaan Allah. Ia mengharapkan Yesus adalah Mesias, Raja keturunan Daud yang dijanjikan kitab suci. Dari jauh ia datang ke Yerusalem dan menyaksikan sang Mesias mati disalibkan. Apakah semua ekspektasi yang telah ia bangun hancur berkeping-keping? Apakah ia menjadi kecewa? Meskipun realitas tidak bergulir sesuai harapan, Yusuf tetap ikhlas memberi penghormatan yang terbaik bagi Yesus. Sebuah mausoleum baru di Bukit Batu ia hibahkan menjadi persemayaman bagi raja orang Yahudi itu. Meski situasi berkembang tidak sesuai ekspektasi, maukah Anda tetap menghormati Tuhan? Perasaan familiar dapat mengikis rasa hormat. Ketika kita makin akrab dengan seseorang, kadang kita mengabaikan sikap hormat yang sepatutnya terhadap orang itu. Kita harus waspada agar tidak menerapkan mentalitas semacam ini dalam relasi kita dengan Allah. Saat kondisi iman berada di puncak atau ketika rapuh di lembah, hormatilah Allah dengan layak. Sejak diturunkan di kayu salib, jenazah Yesus tidak sempat dibalur rempah-rempah atau diberi minyak wangi sesuai tradisi waktu itu. Namun beberapa hari sebelumnya, seorang perempuan telah meminyaki dia sebagai persiapan untuk penguburannya. Bisa dilihat di Markus 14 ayat 8 dan Matius 26 ayat 12. Perempuan itu memberi penghormatan tertinggi kepada Yesus dalam keadaannya yang paling rapuh. Tiap kali Injil diberitakan, kisah perempuan itu akan selalu dikenang. Hormatilah Allah dalam setiap kesempatan yang ada. Nasib manusia bisa pasang surut, suasana hati bisa naik turun. Tetapi Tuhan Yesus harus selalu dihormati di tempat tertinggi. Setiap menit adalah kesempatan yang baik. Tanyakan di dalam batin Anda, kebajikan apa yang dapat saya lakukan untuk memuliakan Yesus hari ini? Jangan bergantung pada orang lain untuk memuliakan Allah. Kebaikan tak perlu lampu sorot. Kesalehan tak perlu panggung. Allah yang melihat kebajikan kita yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Bisa dilihat juga di Matius 6 ayat 6b dan 18b. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang kekal pencipta kami mohon ampun jika selama ini kami yang hanya ciptaan ini mengatur apa yang terbaik bagi kami. Bahkan kami kecewa, bahkan menghujat Engkau ketika keinginan kami tidak ditemui saat ini. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya dalam setiap keadaan, suka duka, sehat maupun sakit,
ketika kami jaya maupun ketika kami lemah, kami boleh terus menghormati Engkau sebagai Allah kami. Selalu mengingat bahwa Engkau Allah pencipta kami yang paling tahu dan paling mengerti apa yang terbaik buat kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mencari panggung untuk kesalehan kami, untuk tidak mencari lampu sorot untuk setiap kebaikan kami. Tapi mampukan kami terus memandang Engkau sebagai Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dan menghormati-Mu di dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.